Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, besok Indonesia akan melakoni pertandingan kedua di ASEAN Cup ya, AFF ASEAN Cup 2026 menghadapi Timur Leste di Thailand ya, dimana hari ini Squad berangkat tanpa 3 pemain pilar. Pertama Justin Hubner yang memang tidak diizinkan oleh klubnya untuk pergi ke Indonesia. Yang kedua Ragnar Oratmangun yang kita tidak tahu kenapa dia masih, kayaknya dia terkendala dengan masalah kebugaran ya, karena dia memang udah lama sekali tidak bermain gitu ya. Yang ketiga adalah Marcelino Ferdinand yang mengalami cedera karena benturan ya. Marceng berarti sisanya 23 pemain ya. Sisanya 23 pemain. Ya dengan skuad yang kemarin pun kayaknya ya mengatasi Timor Leste bukan hal yang sulit harusnya ya. Dan kayaknya akan melakukan rotasi besar-besaran John Hammond. Gue harapkan melakukan rotasi karena setelahnya kita akan menghadapi Vietnam. Ya, partai besar tentu saja ya menghadapi Vietnam yang kalau bisa kita menangkan supaya kita bisa jadi juara grup gitu ya. Karena lawan kita ya satu-satunya di grup ini tuh Vietnam gitu. Oke, kalau melihat komposisi pemain yang kemarin ya, Tom Hai gitu-gitu kan semua pemain inti rata-rata main ya. Ini saatnya memberikan kesempatan untuk pemain-pemain pelapis gitu ya. Kayaknya pemain-pemain inti kayak Nadeo, Rizky Ridho, kemudian Sandy Walsh, Tom Hai gitu ya, kemudian Mitch Baker gitu ya, Mitch Baker, Beckham Putra gitu ya, kayaknya mending diistirahatkan dulu gitu ya, ngasih kesempatan ke pemain-pemain lainnya. Kan masih banyak tuh Raihan Hanan, Brian Fatari gitu ya. Masih banyak lah pemain-pemain lainnya masih bisa digunakan gitu. Brian Fatari, Wahyu Prasetyo gitu ya di belakang gitu ya. Kemudian ya masih ada di tengah Raihan Hanan gitu ya. Pemain-pemain muda itu bisa dipakai lah. Jens Raven gitu ya. Jens Raven juga masih bisa. Jadi memberikan kesempatan pemain lain. Gue jujur menunggu Jens Raven sih, karena dari dulu gue tuh jauh lebih impress dengan Jens Raven dibanding Mauro Zylstra sebenarnya. Karena Zylstra itu, ya I'm so sorry ya untuk Zylstra, dia ini striker yang nanggung. Kalau Zylstra itu kalau bisa gue bilang ya, dia bener-bener lari berat, tapi dibilang nomor 9 juga enggak gitu. Dia tuh enggak tajam sebagai nomor 9 gitu, tapi juga sebagai striker yang mobile kayak Romani juga enggak gitu ya. Serba nanggung lah Zylstra ini, beda sama Raven. Kalau Raven itu klinis banget ya, sama kayak Mitch Baker. Mitch Baker juga kan tipikalnya nomor 9 banget gitu ya. Jadi punya identity gitu. Striker itu kalau bisa punya identity, dia tuh striker seperti apa. Nah, Zylstra ini agak nanggung, makanya agak sulit digunakan. Sama kayak Strike juga striker yang nanggung sebenarnya. Tajam enggak, tapi yang menyisir lapangan juga ya gitu-gitu aja gitu ya. Sama kayak Strike lah. Tapi kalau Strike tuh kayak di sekitarnya masih banyak pemain yang klinis, jadi dia cukup berguna lah gitu. Tapi kalau Zylstra ini kan dia lari juga berat gitu. Strike kan punya lari, dia kan punya lari sehingga dia masih bisa ngacak-ngacak. Kalau Zylstra itu ya udah aja dia diam di depan gitu. Nah, makanya kita lihat ya Jens Raven. Gue harap Jens Raven bisa mencetak banyak gol menghadapi Timor Leste besok. Kayak gak tahu ya apa Mitch Baker lagi, harusnya Raven sih yang turun ya. Nanti Baker bisa dimainin lawan Vietnam gitu ya. Baca full tim lah kalau bisa. Dan dari pertandingan kemarin kelihatan Tom Haye nggak bisa main di belakang striker ya. Tom Haye kelimpungan banget main di belakang striker gitu ya. Jadi mudah-mudahan Tom Haye kalaupun nanti main gitu ya, kembali ke posisi aslinya lah, dia playing playmaker gitu. Jadi jangan ditempatkan di sayap, kasihan dia. Udah mah dia sebenarnya sama iklim Indonesia juga agak kurang cocok ya, gampang terkuras staminanya gitu ya. Ditambah kemarin juga dia main 90 menit gitu ya, full. Kalau Clock, Jenner gitu-gitu kan mainnya 45 menit ya. Tapi kalau Tom Haye ini kan mainnya 90 menit kemarin, jadi agak berat lah gitu. Kalau Haye harus main 90 menit lagi, apalagi di Thailand gitu ya. Oke, Raven. Kemudian ya di sayapnya mungkin Egy Sadil kali ya. Egy Sadil
bisa menjadi dua sayap ya, karena kan si John Hammond ini senangnya pakai 5 back ya, senangnya pakai kemarin pun pakai 5 back ya. Pivotnya mungkin Mark Klok dan Raihan Hanan, atau Jenner dan Raihan Hanan. Mungkin kalau Klok ya mungkin Mark Klok terkendala usia mungkinnya, jadi nggak akan bisa main terus. Jenner mungkinnya Jenner, Raihan Hanan di tengah, kemudian di kanannya tetap Eliano Reinders mungkin ya, Eliano, kirinya tetap Donitri Pamungkas gitu ya, di belakangnya Wahyu Prasetyo, Brian Fatari, sama Jordi Amat mungkin ya, Jordi Amat gitu. Atau Shane Patinama bisa main lagi. Shane Patinama kemarin cedera ya, Shane Patinama bisa main lagi. Kemudian ya kipernya ya bisa Cahya Supriyadi atau Riyandi. Mungkin Cahya Supriyadi ya, karena Cahya Supriyadi yang akhir-akhir ini lagi perform. Oke. Kemenangan lawan Timor Leste akan memperbesar peluang kita lolos ya. Ibaratnya kalau Timor Leste kalah, berarti persaingan tinggal 3 tim, Singapura, Vietnam, dan Indonesia, dan harusnya kita bisa lah mengatasi Singapura ya. Harusnya easy win, meskipun mainnya nanti di Singapura. Paling yang menjadi clash itu lawan Vietnam ya. Lawan Vietnam gue optimis sih bisa menang ya, tapi Vietnam juga kan sekarang punya Trisula Brazil itu sekarang lumayan berbahaya, dan mereka rata-rata main di depan gitu. Mereka atributnya menyerang semua, jadi itu harus diwaspadai, apalagi Nguyen Swanson itu ya. Nguyen Swanson harus benar-benar sangat diwaspadai, itu striker sangat tajam gitu ya. Kemarin juga menang 7 gol lawan Timor Leste, kan itu lumayan gila ya gitu. Vietnam aja bisa menang 7-0 lawan Timor Leste, masa kita nggak bisa gitu ya. Minimal lah kita dapat 7 gol juga lah kalau bisa gitu, 7 gol atau 8 gol bahkan ya kalau bisa ya, dan memuncaki top skor gitu ya. Gue gak tahu ya apa yang terjadi dengan Ragnar. Gue pun di akun-akun Persib atau di Bobotoh juga nggak ada berita Ragnar ini kenapa. Ragnar juga nggak ada di klub masalahnya guys, belum ke Persib dia. Ragnar berarti masih di timnas Indonesia. Cedera enggak ya, mungkin bermasalah dengan kebugaran kali ya, entah mengalami sakit atau ada masalah keluarga ya, kita nggak tahu gitu ya. Intinya yang terkonfirmasi tidak bisa tampil karena cedera itu Marcelino kan di latihan ada benturan gitu ya, jadi dia nggak bisa. Justin Hubner tidak diizinkan. Gue harap Hubner kemarin tuh diganti ya. Maksudnya kenapa PSSI memaksakan sekali Justin Hubner, padahal masih ada loh di belakang itu Matthew Baker, Komang Teguh gitu yang bisa jadi opsi gitu ya. Komang Teguh juga kan bukan back yang buruk ibaratnya gitu ya, kan bisa dia menjadi pelapis Rizky Ridho. Ataupun Matthew Baker kan kemarin udah terbukti ya dia bisa gitu. Kenapa Matthew Baker juga tidak dipanggil gitu untuk menggantikan Hubner? Jadi ya balik lagi itu keputusan pelatih. Gue harap tidak memaksakan gitu ya, tapi ya kalau udah memaksakan seperti ini ya mau gimana lagi. Harusnya PSSI itu tahu ya Hubner itu tidak bisa dipanggil harusnya, karena dia kan main di Eropa ya. Rata-rata orang pemain yang main di Eropa kan sedang menjalani pre-season gitu. Harusnya PSSI itu tahu gitu ya. Ya udahlah ya, oke itu aja ya guys ya tentang besok gitu ya. Sekali lagi semangat untuk timnas, harusnya gampang easy win besok juga barengan dengan Persib ya. Gue nggak tahu bakal live-nya sampai Persib atau tidak, gimana stamina gue besok. Jadi ya see you besok ya di live reaction Timor Leste versus Indonesia. Bye. Jam 5 sore ya guys ya. Ingat.